Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Setelah berjalan selama 4 hari, Retret Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2025 secara resmi ditutup pada Minggu siang di Komplek Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Retret Kadin 2025 yang berlangsung sejak hari Kamis 7 Agustus lalu secara resmi ditutup pada Minggu hari ini. Upacara penutupan dilangsungkan Minggu siang di Kompleks Akademi Militer Akmil, Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah dan dipimpin Inspektur Upacara Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas Maijen TNI Rido Hermawan. Dalam upacara dilakukan penyematan PIN secara simbolis kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Retret Kadin 2025 menjadi momen bagi para pengurus Kadin se-Indonesia untuk mempelajari kembali landasan kebangsaan demi meningkatkan nasionalisme khususnya menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Selain itu mereka dapat memfokuskan pikiran mereka pada kontribusi yang dapat diberikan kepada bangsa dan negara. Yang kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama, kita mempelajari bahwa Kadin itu sebagai mitra strategis pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu ketahanan nasional dengan ketahanan ekonomi. Ya, ketahanan ekonomi yang tentu bukan saja pertumbuhan tapi juga pemerataan. Yang kedua, Kadin ini mendukung penuh dan bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari visi Pak Presiden Prabowo, Indonesia Incorporated. Yang pertama kali kita dengar lagi dilontarkan pada tanggal 14 Januari 2025 pada waktu Musyawarah Nasional Konsolidasi Kadin, di mana kita mengutamakan persatuan, beliau juga mengutamakan Indonesia Incorporated yang intinya gotong royong. Artinya sederhana, bagaimana kita bisa memastikan yang kecil menjadi menengah, menengah jadi besar, besar semakin besar, yang belum mulai. Ini sesuai sekali dengan program-program Pak Prabowo yang juga melibatkan pemerintah dan juga dunia usaha seperti MBG, membuat 30.000 dapur atau SPPG, atau Koperasi Desa Merah Putih 80.000 koperasi desa. Ya, nah ini teman-teman Kadin sampai kabupaten kota bisa berpartisipasi. Jadi itu istilahnya yang kedua, Indonesia Inc. Yang ketiga ialah Kadin ingin mengkonsolidasikan barisan supaya satu, tetap taat azas hukum, ya, karena ini negara hukum, sehingga hubungan kita baik dengan penegak hukum, tapi juga selalu berpikir kreatif untuk bisa meningkatkan ujungnya lapangan kerja. Apa info terbaru setelah penutupan Retret Kadin di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Arga Dumadi di lokasi. Arga. Ya, Andro dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa tadi setelah retret ini ditutup secara resmi, tepatnya adalah pada Minggu siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tadi, maka masih ada beberapa agenda yang dilakukan oleh para peserta ini yang merupakan pengurus Kamar Dagang dan Industri se-Indonesia atau Kadin Indonesia, di mana mereka tadi selepas mengikuti upacara penutupan, mereka langsung menuju ke ruang makan Husein di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk melangsungkan makan siang bersama dengan para taruna Akmil. Dan setelah itu, sebelum kembali ke Jakarta tadi, para peserta yaitu para pengurus Kadin Indonesia ini menyempatkan untuk berkunjung ke lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, di mana tadi ini sebagian pengurus atau peserta dari retret dan juga Ketua Umum dari Kadin yaitu Bapak Anindya Novian Bakri ini menemui Gus Yusuf yang merupakan pengasuh dari pondok pesantren ini. Tadi tampak sekali ada perbincangan yang menarik di antara kedua belah pihak, yang mana tadi dari Ketua Umum Kadin sendiri menyampaikan kepada awak media bahwa kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya silaturahmi dan juga membangun kemitraan. Mengingat bahwa di Pondok Pesantren API ini ada potensi besar karena adanya SMK dengan ribuan pelajar atau santrinya, yang mana ini nanti juga berpotensi untuk ambil bagian dalam industri dan juga dunia usaha di Indonesia. Dan kedatangan dari rombongan Kadin ini tadi juga diapresiasi oleh Gus Yusuf selaku pengasuh dari pondok pesantren ini, di mana Gus Yusuf tadi mengatakan bahwa sangat senang karena memang di pondok pesantren ini juga mendidik orang-orang yang terampil dalam bekerja dan juga di dunia usaha nantinya, dan juga mengharapkan adanya dukungan dan juga saran dari para senior yang sudah berkecimpung di dunia industri dan usaha.
Ya, untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih.